Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah. Dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang kegiatan ekonomi suatu daerah dan karakteristik individu dalam sehari-hari. Pada tema 8, dengan tema daerah tempat tinggalku, di subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak soleh-solehah, kita masuk saja pada materi, yaitu kegiatan ekonomi suatu daerah dan karakteristik individu dalam sehari-hari. Kita masuk pada pembelajaran pertama, yaitu macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi. Produksi yaitu kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Yang kedua, distribusi. Distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Lalu kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi yaitu kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Kita lanjutkan. Bagaimana proses produksi sehingga sampai ke tangan konsumen? Nah, di sini kita mengambil contoh produksi buku. Ya, bagaimana prosesnya? Kita lihat, kita perhatikan. Nah, buku diproduksi oleh produsen atau pabrik buku, yang kemudian setelah selesai diproduksi, buku tersebut akan disalurkan oleh distributor atau perusahaan pengantar barang. Setelah distributor menyalurkan barang tersebut, maka akan sampai ke tangan konsumen, ya, yang dimana buku yang kita beli dan kita gunakan untuk belajar dan menulis. Nah, kita sebagai konsumen. Ini adalah proses produksi sampai ke tangan konsumen. Jadi mulai dari produksi, kemudian disalurkan oleh distributor, lalu kemudian sampai ke tangan konsumen. Sekarang kita akan mempelajari tentang keunikan-keunikan daerah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Yang dimana keunikan-keunikan tersebut terdapat di kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki banyak keunikan diantaranya dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat berupa upacara adat. Kota Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, banyak dari berbagai daerah, bahkan mancanegara, datang ke Yogyakarta untuk belajar. Salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta adalah Universitas Gadjah Mada atau disingkat dengan UGM. Selain UGM, masih banyak ada perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan masih banyak universitas yang lainnya yang terdapat di kota Yogyakarta. Keunikan di kota lainnya yaitu terdapat di kota Tangerang, di mana kota Tangerang ini memiliki julukan kota 1000 industri karena di kota ini terdapat pabrik-pabrik besar. Nah, di Tangerang merupakan pusat industri di Pulau Jawa, bahkan banyak perusahaan internasional berdiri di Tangerang. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama atau bangunan tua yang masih berdiri sampai sekarang. Kota Tangerang terletak di Provinsi Banten. Tangerang merupakan kota unik dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi dapat dilihat dari hadirnya pasar-pasar tradisional yang terletak di jalan
Kisamun di pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik-pabrik. Nah, ini adalah gedung tua atau bangunan-bangunan yang lama. Baiklah, kita lanjutkan pada karakteristik teman sepermainan. Nah, di sini adalah daerah tempat tinggal dihuni oleh masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku dan bangsa. Seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, seperti di Yogyakarta itu terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa. Karena banyak dari berbagai daerah atau mancanegara yang belajar di Yogyakarta, ya. Nah, di sini banyak di sekitar juga memiliki karakteristik fisik, kegemaran, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Di sini ada perbedaan fisik, perbedaan asal daerah, perbedaan agama, juga perbedaan kegemaran. Nah, di sini kalau dilihat dari perbedaan fisik, ada yang hitam, putih, rambutnya keriting, rambutnya lurus, ada yang gemuk, ada yang kurus, dan yang lainnya, ya. Begitupun dengan perbedaan agama di Indonesia, ada agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Begitupun dengan perbedaan asal daerah. Ya, asal daerah itu banyak, ada dari Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, dan masih banyak yang lainnya. Begitupun dengan perbedaan kegemaran, ada yang menggemar membaca, bermain bola, memasak, melukis, belajar, ya, dan yang lainnya. Banyak perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, meskipun kita berbeda, tetapi kita harus saling menghormati dan menghargai. Manfaat keberagaman di sekolah: meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan dengan adanya kegemaran, mempererat rasa persahabatan karena saling membutuhkan dan bekerja sama, menciptakan kerukunan dan kebersamaan antar warga sekolah, menambah wawasan dan saling berbagi pengetahuan tentang keragaman, mengkombinasikan keragaman yang berbeda sehingga lebih menarik, mengurangi perselisihan karena adanya toleransi kepada sesama, membantu kita belajar menerima orang lain apa adanya. Lalu yang terakhir, membuat persahabatan tetap rukun dan harmonis. Ini adalah manfaat keberagaman di sekolah. Yang kembali lagi kita harus saling menghormati dan menghargai. Alhamdulillah, anak-anak hebat hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Selamat belajar dan tetap semangat. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan memakai masker jika berpergian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.